Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohit Barekah. Saya akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Latar belakang. Perkembangan kota terjadi melalui pertumbuhan dan transformasi. Transformasi menghasilkan perubahan fungsi ruang dan berikut tahapannya: penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Latar belakang kedua, transformasi sering terjadi tidak sesuai rencana tata ruang, menimbulkan dampak sosial, budaya, ekonomi, dan ekologis. Diperlukan identifikasi guna lahan untuk memahami dinamika tersebut. Permasalahan utama: ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, perubahan fungsi lahan tidak terkontrol. Perlu pemetaan karakteristik guna lahan dan kegiatan warga Kota Bandung. Konsep guna lahan: fungsi dominan pada suatu kawasan. Jenis utama: pemukiman, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran. Konsep kegiatan. Konsep kegiatan pada kali ini merujuk pada aktivitas dalam satu porsi lahan, aktivitas penduduk membentuk pola ruang kota, dan perlu diidentifikasi variasi kegiatan untuk tata guna lahan. Tujuan survei: mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui yang pertama pemahaman karakteristik guna lahan, yang kedua variasi kegiatan pada guna lahan, yang ketiga kegiatan yang berkembang di Kota Bandung. Sasaran survei: yang pertama teridentifikasinya karakteristik guna lahan, yang kedua teridentifikasinya variasi kegiatan, yang ketiga teridentifikasinya kegiatan yang berkembang di tiap guna lahan. Keluaran atau hasil dari survei ini berupa laporan yang digunakan untuk perencanaan tata ruang selanjutnya. Lingkup kegiatan, lokasi kegiatannya adalah di Kota Bandung. Di Kota Bandung dibagi lagi menjadi 6 wilayah pengembangan dengan durasi 1 semester atau 6 bulan. Pendekatan pertama. Yang pertama, memahami dan merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan kebutuhan data. Dan yang ketiga, menentukan populasi dan sampel. Pendekatan kedua meliputi pengolahan data, penyajian data, dan yang ketiga interpretasi awal dari hasil survei tersebut. Pendekatan yang ketiga terdiri dari penyusunan perangkat survei, penentuan lokasi survei, dan yang ketiga pelaksanaan survei dan etika survei. Pengorganisasian. Pengorganisasian terdiri dari berikut: pembentukan tim, terus penyusunan proposal, pembahasan kebutuhan data, perkiraan biaya, dan perizinan.
Contoh data guna lahan di Kota Bandung. Dari data ini hanya data ilustrasi ya, teman-teman. Jadi bisa kita lihat contohnya di tabel yang nanti akan kita coba convert ke diagram pie. Nah, seperti ini kira-kira bentuknya. Contoh aktivitas pada guna lahan. Guna lahan meliputi pemukiman, domestik sosial, industri, dan ruang terbuka hijau. Ilustrasi aktivitas konstruksi. Variasi kegiatan. Variasi kegiatan dipengaruhi oleh kepadatan, aksesibilitas dan nilai lahan. Dengan catatan semakin strategis lokasi, maka semakin tinggi intensitas kegiatannya. Temuan umum. Perubahan fungsi lahan terjadi di banyak wilayah pengembangan. Dominasi kegiatan komersial meningkat dan kegiatan campuran muncul di koridor utama kota. Penutup, identifikasi guna lahan penting untuk kendali pengembangan kota. Data survei dapat mendukung penyusunan kebijakan tata ruang. Saya Rohit Bareka, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.